Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama di Supervisory Control dan Akuisisi Data atau disingkat SCADA dan Distribution Control System atau disingkat DCS pada minggu kali ini kita akan bahas tentang pengantar otomasi industri. Kenapa dengan SCADA dan DCS ini diawali dengan dunia industri? Karena secara teori dan kenyataannya bahwa otomasi industri itu menggunakan teknologi kontrol dan sistem informasi, juga bagaimana teknologi yang ada pada saat ini untuk mengurangi keterlibatan manusia dalam sebuah atau dalam operasinya. Karena ada beberapa yang kemampuan manusia yang tidak dapat dilakukan, tapi mesin dan sistem kontrol yang menggunakan robot atau sejenisnya itu bisa melakukannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produksi, kualitas, dan juga yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan menggunakan sistem kendali tanpa manusia itu meningkatkan keselamatan kerja dan lingkungan itu sendiri. Bagaimana area-area berbahaya yang tidak ada manusianya di situ bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja dengan digantikan oleh mesin atau robot. Sehingga apa yang menjadi landasan bahwa diperlukannya sistem otomasi, ya bagaimana dunia industri lah yang sangat penting dan banyak menggunakan sistem otomasi ini, ya. Kita bahas selanjutnya tentang evolusi atau perkembangan dari sebuah sistem kontrol, di mana tahun 1940 ini masih menggunakan manual, digunakan oleh mengandalkan manusia atau operator untuk mengendalikan semua proses, sehingga sering terjadi keterlambatan dan rawan kesalahan. Kemudian sampai tahun 60 dilakukan sistem pneumatik, menggunakan sistem pneumatik di mana relay dan pneumatik ini digunakan menawarkan dengan tekanan udara, ya, berbasis udara yang lebih stabil dan tahan terhadap lingkungan yang keras. Keras di sini adalah bagaimana dengan tenaga manusia, dengan panas udara dan sebagainya yang tidak memungkinkan manusia melakukannya di tempat itu, bisa dilakukan oleh pneumatik ataupun relay. 1960 sampai 80 adanya era elektronik dan analog, di mana pada era ini diperkenalkan panel kontrol elektrik dan sensor elektrik dan panel kontrol analog, sehingga memungkinkan kontrol yang lebih presisi dan monitoring yang lebih baik dalam proses industri. Dari tahun 1980 sampai 2000 ada namanya kemunculan sebuah PLC, di mana mengubah otomasi berlangsung, kemudian memberikan fleksibilitas dan keandalan tinggi, di mana PLC ini menggunakan sebuah mesin komputer dalam pusat pengontrolannya. Ini gambarannya sebelum era elektronik relay aktuator itu menggunakan manual, ya. Kita lihat gambaran di sini bahwa ada katup, ada manusia, dan melihat pressure gauge di depannya dalam sebuah pengontrolan, ya. Kita bayangkan kalau manusia bekerja lebih dari 12 jam atau dengan 2 jam lebih saja, dengan kita harus tetap bekerja, bagaimana melihat tekanan,
harus mengatur bagaimana bukaan dari katup dan sebagainya, itu rentan terhadap kesalahan manusia. Era selanjutnya dilanjut pada era mekanis dan pneumatik ya, yang lebih kompleks dan lebih keras. Kemudian ada kontrol elektronik dan analog, bagaimana sensor-sensor sudah menggunakan sensor elektronik ya, dan menggunakan panel kontrol analog, sehingga masih gabungan antara sensor yang mudah elektrik dan panelnya yang masih analog. Masuk ke program Mobile Logic Control atau PLC ya, di tahun 2000-an ya, bagaimana lebih fleksibel dan lebih bagaimana si programnya itu bisa dirubah sesuai dengan set point atau keinginan yang perusahaan atau produksi. Nah, ini pada industri 4.0 ini kita sudah masuk bagaimana ada namanya integrasi antara IoT, SCADA, dan DCS. Penggabungan ini bagaimana internet bisa dihubungkan atau digabungkan pada sistem SCADA maupun DCS, sehingga kita bisa memonitoring, mengevaluasi dan sebagainya selama ada jangkauan jaringan internet, dan dimana PLC itu sendiri dihubungkan dengan internet, dan kita di manapun berada selama ada jaringan internet, selama kita bisa mengakses secara jarak jauh PLC atau SCADA yang sudah kita buat tanpa ada batasan, kita bisa melakukan remote di lain tempat tanpa harus mendekati atau tidak berada di depan PLC. Ada perbandingan antara manual dan otomatis, di mana manual operator mengontrol semua proses secara langsung, sedangkan otomatis dapat mengurangi keterlibatan manusia dalam melakukan proses dengan menggunakan teknologi PLC dan sensor. Ada komponen utama sistem kontrol industri ya, ada sensor dan aktuator. Bagaimana sensor sebagai inputannya, aktuator sebagai penggerak, di mana dalam ada kalau belajar tentang sistem kendali ada open loop dan closed loop ya. Perbedaan antara open loop dan closed loop, kalau closed loop outputnya bisa menjadi feedback atau umpan balik pada sensor, sehingga jika ada perubahan maupun ada ketidakstabilan itu menjadi referensi input agar bisa melakukan koreksi sehingga mendapatkan output yang lebih stabil. Kita lanjut masuk ke peran SCADA dalam otomasi modern pada saat ini, di mana SCADA berfungsi untuk memantau dan mengontrol. Dari singkatan Supervisory Control and Akuisisi Data, itu jadi fungsinya adalah supervisory, kontrol, dan akuisisi data, sehingga kita bisa melihat atau mengontrol juga monitoring ya, proses industri secara real time. Kemudian ada pengumpulan datanya, akuisisi datanya, dan pengendalian jarak jauh, sehingga harapannya bisa meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi industri itu sendiri. Kalau tadi SCADA, sekarang DCS, di mana Distributed Control System kita ini sebenarnya versi lanjutannya dari sebuah SCADA. Yang membedakan SCADA dan DCS itu adalah bagaimana kekompleksannya dalam sebuah pengontrolan, di mana DCS ini menyediakan integrasi yang lebih banyak, menjadikan reliability tinggi dan proses yang lebih kompleks. Ya, biasanya digunakan oleh industri yang memerlukan reliabilitas yang sangat tinggi dan kompleks. Ya. Tadi sudah saya singgung bagaimana era industri 4.0 ini, otomasi industri memanfaatkan teknologi canggih seperti IoT dan Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi, mengambil keputusan berbasis data, dan mengubah cara berproduksi maupun beroperasi. Ini adalah contoh aplikasi otomasi industri di era modern ini, itu dilakukan di sistem distribusi dan pembangkit listrik. Kemudian ada bagaimana
sortir barang, dan bagaimana membuat suatu industri mobil dan sebagainya yang banyak menggunakan robot-robot. Nah, dari beberapa yang disampaikan dari slide-slide yang disebutkan sebelumnya, bahwa kita bisa tarik kesimpulan bahwa otomasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan. Jadi harapannya yang paling penting adalah bagaimana dengan sistem otomasi ini selain dari meningkatkan efisiensi juga meningkatkan keamanan dari pekerja yang tidak harus berhubungan langsung dengan material atau produksi yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja melibatkan pekerja itu sendiri. Itu saja untuk sebagai pengantar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.